Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Selamat datang nih di channel Moms Riji, ERT punya dua anak yang tinggal di rumah kontrakan. Tidak terasa teman-teman udah mendekati di akhir bulan dan sekarang di pertengahan bulan. Dan ini aktivitasku sebagai ibu rumah tangga aku awali di pagi hari. Dan ini aku mau menyiapkan dulu untuk abang Rizkinya berangkat ke sekolah dan hari ini hari Sabtu dan udah mau mendekati weekend. Seperti biasa teman-teman, sambil menemani aktivitasku, aku di sini mau sharing nih tentang hidup minimalis dan sesuai topik yang kubahas adalah cara menabung mudah dan menyenangkan ala hidup minimalis. Sedikit cerita tentang menabung adalah kegiatan yang sangat penting yang kita lakukan sebagai bentuk kewaspadaan menghadapi masa depan yang belum pasti atau menghadapi kondisi darurat yang tidak bisa kita prediksi. Apalagi ada orang yang mengeluh tidak bisa menabung karena pendapatan yang diterima pun selalu pas-pasan dengan sesuai kebutuhan. Dan seperti pendapatanku sendiri, aku tidak punya mengandalkan untuk satu orang yaitu Pak suami pendapatan kecil, tetapi alhamdulillahnya masih bisa untuk mengatur keuangan supaya terhindar dari hutang. Dan aku sebaik mungkin untuk menabung, apalagi mempunyai anak sekolah dan itu benar-benar tujuan target utama yang kulakukan. Sama halnya ibu-ibu seperti aku yang masih mengontrak, belum punya rumah sendiri, dan begitu pemasukan dapat, kita langsung memenuhi target, yaitu target untuk kebutuhan rumah, untuk kebutuhan sekolah, untuk tabungan ada sedikit-sedikit. Dan pengalaman pribadiku ya teman-teman, aku tuh sebelum punya anak dan tidak mengerti ya untuk tabungan nominal 2000 1000 rupiah, mempunyai nominal receh, tetapi setelah aku mempunyai anak sekolah dan kebetulan di sekolahnya itu ada tabungan nilai receh seperti 2.000, 3.000, 5.000 dan itu selalu ditulis di dalam buku tabungan dan bendahara di dalam sekolah itu selalu diandalkan. Aku dengan cara itu cukup sangat efektif ya menurutku ya teman-teman. Dan mungkin ada teman-teman yang bisa untuk menabung receh itu dengan di rumah dan semoga aja itu selalu berkelanjutan karena hasil dari tabungan yang kita receh itu sangat terasa sekali jika kita menikmatinya selalu konsisten dalam menabung. Di zaman saat ini kekinian banyak cara menabung yang menyenangkan dan tidak menekan, yaitu ada istilah sinking funds ya, sebuah yang digunakan menabung secara nyaman. Sinking funds ini memiliki makna dana pelunasan seperti yang kita lakukan menggunakan skema penentuan jumlah nominal yang sama atau berbeda dengan jadwal menabung yang sudah ditentukan sesuai dengan kemampuan kita. Kita bisa membuat tabel dengan nominal 2.000, 3.000, 5.000 dan sesuaikan kemampuan aja. Nah, teman-teman, menabung itu tidak tergantung besar kecil gaji atau pendapatan yang harus kita miliki, melainkan tergantung bagaimana cara kita mengelola keuangannya dengan tepat. Mungkin ada beberapa dari kita merasa sangat bahagia ketika memiliki banyak uang, tetapi lupa dengan kebutuhan mendesak dan primer yang seharusnya diutamakan, sehingga sibuk untuk menghabiskan uang tersebut secara cuma-cuma dan alhasil tidak terkontrol. Daripada tidak dipenuhi dengan banyak penyesalan karena tidak menyadari kemana uang yang kita alokasikan, lebih baik kita menulis agar memiliki perilaku ekonomi yang lebih baik lagi. Karena menabung itu tidak harus banyak jumlahnya, tetapi menabung akan menjadi edukasi terhadap diri sendiri, bahwa kita bertanggung jawab penuh terhadap pemakaian uang yang kita punya. Jangan sampai kita tidak menyadari alokasi keuangan kita yang habis tanpa kejelasan. Selain itu, menabung kan mengajarkan kita kepada pola hidup yang minimalis dan menghindarkan diri dari hedonisme. Istilah sinking funds yang kita ketahui adalah menabung secara menyenangkan dan untuk istilah hedonisme adalah gaya hidup tentang kepuasan fokus dengan mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Dalam menabung, aku mengajarkan kepada anak supaya lebih teredukasi dari sejak dini dan itu alhasilnya sangat penting sekali
Aku mulaikan tanamkan di hari lebaran, banyak sekali itu ada THR, jadi kesempatan untuk bisa ditabung. Seperti yang kami lakukan, keinginan, ada beberapa kemarin bulan lalu, jadi untuk menggunakan uang pendapatan dari satu orang itu dalam 2 orang anak nggak bisa untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti keinginannya. Alhasil aku berpikir untuk, membuka untuk hasil tabungannya ternyata mencukupi, alhamdulillah. Permintaan yang diminta yaitu sepeda ya teman-teman. Jadi Abang Rizkynya pun kemarin juara, makanya aku, untuk berpikir supaya lebih semangat lagi untuk dalam belajarnya jadi, memberikan untuk permintaan kepada mereka berdua. Cara menabung yang menyenangkan, yang mudah, ala minimalis yang bisa kita lakukan untuk memiliki buku khusus tentang catatan keuangan kita, memformat penulisan yang disesuaikan dengan gaya masing-masing ya. Tidak harus mengikuti pedoman akuntansi, yang penting kita mencatat budgeting untuk setiap kebutuhan, tetap setiap bulannya dan pengeluaran setiap harinya. Dan kita bisa bermain dengan desain dan kreativitas dalam mencatat keuangan untuk menciptakan daya tarik dan menghindari kejenuhan dalam mengelola keuangan terutama menabung. Lalu cara selanjutnya yang bisa kita lakukan dengan menggunakan metode kalender terbalik. Seperti kita melihat kalender terbalik itu seperti tanggal 30, 29, 28 dan itu kita bisa nominalkan sebagai uang 30.000, 29.000, 28.000 sampai Rp1.000 di ujung kalendernya. Itu untuk nominal dengan kecil ya teman-teman, dan itu kita sisa-sisa belanja bisa kita untuk masukkan ke dalam tabungan nominal kecil. Tetapi untuk tabungan wajib dengan nominal besar, begitu ada pendapatan masuk tetap disisihkan dengan nominal untuk kebutuhan khusus. Ya seperti yang kulakukan, aku setiap minggunya itu selalu 200.000 untuk menabung dan, dengan cara aku sendiri belum tentu bisa untuk di dalam rumah dan kita bisa, mengikuti dengan cara ikut arisan, ikut tarian, yang bisa kita percaya benar-benar untuk kebutuhan yang benar-benar kita lakukan. Apalagi mempunyai pendapatan kecil dan UMR di bawah 3 juta dan mempunyai keluarga, tetapi kalau tidak mempunyai keluarga, ya mudah-mudahan itu bisa nabung dengan lebih besar nominalnya. Dan aku mengikuti arisan benar-benar aku lihat orangnya dan benar-benar terpercaya. Karena kalau aku menyimpan di dalam rumah, apalagi pak suami itu kerjanya sebagai tukang bangunan, terkadang ada, terkadang tidak ada, dan kalau disimpan di rumah jadi, terpakai gitu ya teman-teman. Berbeda kalau kita udah menitipkan uang ke arisan tersebut, jadi benar-benar nyaman dan tidak terpakai ketika pak suami kosong pekerjaannya. Itu aku terapkan setelah aku berumah tangga, udah berturut-turut dalam 1 minggu, jadi arisannya itu seminggu sekali udah langsung dicairkan. Dan ketepatan aku lagi mengontrak dan itu aku memilih untuk ketika membayar rumah kontrakan disitulah untuk mengambil. Kemudian cara menabung dengan mudah dan menyenangkan ala minimalis yaitu mempunyai target 1 gram emas. Dalam 1 gram emas harganya Rp900.000 dan dalam 1 hari itu harus kita sisihkan uang 30.000 dan lama-lama kita lakukan dengan konsisten, disiplin, percayalah pasti kita akan terwujud untuk mempunyai 1 gram emas harga Rp900.000. Nah itu dia teman-teman, ada beberapa cara menyenangkan dan mudah dalam menabung ala minimalis yang bisa sedikit termotivasi dan terhibur pastinya. Semoga ada sedikit juga manfaat. Oke teman-teman, aku akan sedikit berbagi juga manfaat dari menabung yang bisa kita dapatkan dengan pembuatan keputusan yang tepat dan perencanaan yang matang. Target-target yang kita tujukan perlahan-lahan akan menjadi motivasi yang selalu meningkat untuk terus berkarya dan produktif dalam kehidupan dalam menabung. Intinya adalah yang bisa kita dapatkan dalam menabung, menghargai kerja keras, segala bentuk usaha yang dilakukan oleh diri sendiri
sendiri maupun orang lain. Menabung itu tidak untuk mengejar nominal materi ya, melainkan mengedukasikan diri memiliki perilaku ekonomi yang lebih baik lagi dalam mengatur keuangan. Nah, teman-teman, tidak terasa sudah menemani aktivitasku dari dalam rumah hingga di luar rumah, udah menyuci pakaianku di sungai hari, dan ku mulai aktivitasku tadi di pagi setelah sholat subuh. Lanjut ini aku mau menyuci dan udah menjemur sambil melakukan aktivitas seperti masak, dan juga pakaian yang kucuci di sungai tadi aku bilas sekali lagi menggunakan air bersih di dalam rumah. Dan tidak terasa juga udah di hujung video dan aku mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton dari awal hingga akhir. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa didapatkan. Dan maaf bila ada kata-kata salah. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.